Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Nindita dan teman-teman saya. Saya Kenia Aramala Trikasari. Saya Amalia Amrina Rosyadeh. Saya Elisa Dwi Surani. Saya Lintang Pancar Oktavian. Yang pertama-tama akan dibacakan oleh Agnia. Yang pertama, jurnal khusus, buku besar, dan buku pembantu. Next. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah semua jurnal terkecuali untuk jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis transaksi tertentu yang berisi informasi penting. Dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan tersebut tidak memenuhi buku besar dengan cepat. Meskipun nantinya jumlah total dalam jurnal khusus ini secara berkala dimasukkan ke buku besar umum dalam bentuk ringkasan secara berkala. Jurnal khusus juga bertindak sebagai alat pemantauan untuk organisasi bisnis. Jurnal ini mengurangi kemungkinan perubahan dalam catatan akuntansi karena entry di dalamnya dibuat dalam urutan kronologis. Yang B, jenis-jenis jurnal khusus. 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal ini paling sering ditemukan dalam sistem akuntansi manual, di mana diperlukan untuk menyimpan laporan transaksi pembelian bervolume tinggi di luar buku besar. Jenis transaksi pembelian tersebut yakni pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktiva lain secara kredit. Jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian, termasuk peralatan kantor, jasa, dan barang yang dihasilkan. Untuk dijual kembali, jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Pembelian juga mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nantinya, pada akhir tiap periode pelaporan, catatan dalam jurnal pembelian akan diringkas dan diposting dalam buku besar. Setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal pembelian melibatkan kredit ke rekening hutang dan debit ke akun biaya atau aset yang terkait dengan pembelian. Next. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utamanya untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga menyederhanakan buku besar. Informasi berikut biasanya disimpan dalam jurnal penjualan untuk setiap transaksi penjualan, yaitu tanggal transaksi, rekening, nama pelanggan, nomor faktur, dan jumlah penjualan, debit akun piutang dagang, dan kredit akun penjualan. Pada dasarnya, jurnal penjualan hanya mencatat piutang, berarti penjualan yang dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Sebuah penjualan yang dibuat dengan uang tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Namun terkadang pada prakteknya masih ada yang mencatatkan dan menggabungkan penjualan tunai dalam jurnal penjualan. Informasi yang disimpan dalam jurnal ini adalah ringkasan dari faktur yang dikeluarkan untuk pelanggan. Transaksi penjualan per hari akan dicatat pada jurnal penjualan, yang kemudian disederhanakan untuk diposting ke dalam buku besar di akhir periodenya. Pada akhir setiap periode pelaporan, jumlah total debit dan kredit dicatat ke dalam buku besar umum. Next. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualan tunai dicatat.
Jurnal ini digunakan untuk membongkar volume transaksi dari buku besar, di mana hal itu mungkin akan mengacaukan laporan dalam buku besar dan jurnal umum. Jurnal ini berisi bidang-bidang seperti berikut: tanggal, nama pelanggan, identifikasi penerimaan uang tunai, kolom debit dan kredit, untuk mencatat kedua sisi setiap entry. Entry normal adalah debit untuk uang tunai dan kredit untuk penjualan. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Jika jurnal sebelumnya digunakan untuk pencatatan transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan untuk transaksi secara tunai. Yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain penjualan tunai, penerimaan pelunasan hutang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci, contohnya transaksi secara tunai, perusahaan dagang. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Semua arus kas masuk dicatat dalam jurnal lain yang dikenal sebagai jurnal penerimaan kas. Contoh umum arus kas keluar dalam bisnis adalah seperti di bawah ini. Pembayaran kas untuk pembelian tunai kas, untuk pembelian kredit sebelumnya, seperti pembayaran hutang atau kreditor, pembayaran kas untuk berbagai biaya seperti sewa, iklan, upah, dan gaji, dan lain-lain, kas untuk pembelian aset berwujud atau tidak berwujud, kas untuk barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Setiap perusahaan dapat merancang jurnal khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Oleh karena itu, jurnal dalam suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang lain. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut sejenis, ada kemungkinan jurnal yang dirancang mempunyai bentuk yang sama. Berikutnya manfaat jurnal khusus. Yang pertama itu memudahkan pencatatan secara sistematis, mempercepat proses data transaksi, mempermudah proses pemotongan ke buku besar, memudahkan pemeriksaan secara berkala, mengurangi risiko pengubahan data, adanya spesialisasi pekerjaan, mengontrol adanya fraud, peningkatan efisiensi, meminimalisir kesalahan, memudahkan memasukkan rincian data, kontrol internal yang lebih baik, dan referensi masa depan. Next. Format jurnal khusus. Yang pertama ada date, yaitu kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal penerimaan uang tunai oleh bisnis. Yang kedua ada akun kredit, yaitu kolom akun yang dikreditkan digunakan untuk memasukkan judul masing-masing akun tempat penerimaan uang tunai. Yang ketiga, posting reference atau PR. Kolom referensi posting digunakan untuk menuliskan jumlah akun buku besar pada saat posting. Selanjutnya yaitu cash. Kolom cash digunakan untuk mencatat jumlah cash yang diterima. Selanjutnya, diskon. Kolom diskon ini digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai yang diperbolehkan pada saat menerima uang tunai dari pelanggan. Selanjutnya yaitu sales atau kolom penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara tunai. Selanjutnya yaitu akun receivable. Kolom piutang dagang digunakan untuk mencatat kas yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya adalah sundries atau kolom akun bermacam-macam digunakan untuk mencatat kredit ke setiap akun yang tidak terdapat kolom khusus. Misalnya, penerimaan bunga, penerimaan uang tunai untuk pengembalian barang dagangan yang dibeli secara tunai, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu cara pencatatan jurnal khusus.
Contoh kasus yang pertama itu kasus contoh jurnal khusus pembelian. Kini sebagai contoh jurnal khusus pembelian ada transaksi perusahaan dagang sukses Kemilau bulan April 2020 yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Yang pertama, tanggal 9 April dibeli secara kredit dari toko Gunung dengan perlengkapan toko seharga Rp150.000. Yang kemudian tanggal 18 April dibeli secara kredit dari toko mewah perlengkapan toko seharga Rp300.000. Seperti keterangan di atas, maka Anda perlu mengetahui cara membuat jurnal khusus melalui contoh jurnal khusus pembelian seperti tabel yang ada di bawah itu. Next. Selanjutnya, kasus contoh jurnal khusus penjualan pada bulan yang sama sebagai contoh jurnal khusus penjualan, sukses Kemilau juga mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang secara kredit sebagai berikut. Tanggal 5 April dijual kepada toko Matahari Dagang dengan harga Rp700.000 dengan syarat pembayaran 2 atau 10 N/30 dan faktur nomor 11. Tanggal 8 April, faktur nomor 12 dikirimkan kepada toko Lili atas penjualan barang seharga Rp1 juta dengan syarat pembayaran 1/10 atau N/60. Untuk menjawab keterangan di atas, berikut cara membuat jurnal khusus melalui contoh jurnal khusus penjualan. Berikut tabelnya seperti berikut. Cara pencatatan jurnal khusus contoh ketiga. Contoh kasus jurnal penerimaan kas. Perusahaan dagang sukses Kemilau dalam bulan April 2020 mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas sebagai berikut. 6 April dijual tunai kepada toko Baja barang dagang dengan harga Rp500.000. Pada tanggal 14 April diterima dari toko biru pelunasan faktur tanggal 5 April sebesar Rp700.000 dengan potongan tunai 2%. 26 April mendapat pinjaman uang dari Bank XY uang sebesar Rp2.500.000. Ini adalah contoh dari jurnal khusus penerimaan kas. Keempat, contoh kasus jurnal khusus pengeluaran kas. Sukses Kemilau dalam bulan April 2020 mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas sebagai berikut. Pada tanggal 2 April dibeli tunai barang dagang dari toko ceria seharga Rp700.000. Pada tanggal 20 April dibayar lunas faktur toko bintang tanggal 15 April yang lalu sebesar Rp1 juta dengan potongan tunai 1%. Pada tanggal 30 April dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Berikut contoh dari jurnal khusus pengeluaran kas. Kemudian transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Pengertian transaksi perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Contoh, toko kelontong dan supermarket. Dari kegiatan jenis usaha tersebut adalah membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Semua transaksi harus dicatat dalam jurnal dan kemudian secara periodik dibukukan ke dalam rekening-rekening di buku besar. Transaksi perusahaan dagang adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan. Misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Jenis-jenis transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik toko, perorangan, maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembagian barang secara tunai. Pada saat pembelian barang secara tunai, maka perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya yang kemudian akan dijual kembali. Dan pada saat melakukan pencatatan pembelian barang dagangan dengan cara tunai,
dalam sebuah jurnal akan dicatat dalam akun pembelian di debit dan kas di kredit. Yang kedua, pembelian barang secara kredit. Pada saat pembelian barang secara kredit, maka perusahaan berhutang kepada supplier atas pembelian barang yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Maka dalam melakukan pencatatan pembelian barang dagangan dengan cara kredit dalam sebuah jurnal akan dicatat dengan cara mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang dagang. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Jenis-jenis transaksi pada perusahaan dagang yaitu pembelian. Pada saat transaksi perusahaan dagang, pembeli barang mendapati barang yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak perusahaan yang mengembalikan barang tersebut. Maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang yang rusak tersebut kepada penjual. Dalam peristiwa ini, apabila dalam pembelian barang yang dikembalikan itu dilakukan secara tunai, maka penjual akan mengembalikan uang tersebut secara tunai kepada pembeli. Namun, sebaliknya bila pembelian dilakukan secara kredit, maka pembeli akan membuat nota debit sebagai bukti pengurangan utangnya. Dalam pengurangan utang dilakukan dengan cara mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun rekening pembelian. Jadi, apabila setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan pengembalian barang yang telah dibeli, akan dicatat dalam satu akun, yaitu akun rekening pembelian, dan transaksi yang digunakan adalah nota debit. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, jenis transaksi pada perusahaan dagang yang kelima. Yang ketiga, penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang adalah penjualan barang yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Penjualan secara tunai dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan. Sedangkan penjualan menggunakan kredit lalu dicatat dengan cara mendebit akun dagang dan mengkredit akun penjualan. Dan yang keempat, retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan dan pengurangan harga pada transaksi perusahaan dagang merupakan transaksi yang terjadi karena pengembalian suatu barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan akan dilakukan dengan cara mengkredit utang dagang dan mendebit akun retur penjualan pengurangan harga. Namun, jika untuk penjualan yang dilakukan secara tunai, maka pencatatannya adalah dengan mengkredit kas dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. Lalu yang kelima ada potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan untuk membuat pembeli agar segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Potongan penjualan tersebut akan mengurangi jumlah piutang yang diterima di saat jatuh tempo dan dicatat dalam akun potongan penjualan, serta bukti transaksi yang digunakan berupa kwitansi dan atau bukti kas masuk. Yang keenam, beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian merupakan beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Pada saat pelunasan pembayaran sudah dilakukan, maka akan diberikan potongan pembelian. Lalu transaksi beban angkut pembelian tersebut dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun beban akun pembelian. Yang ketujuh, persediaan barang dagang. Transaksi persediaan barang dagang merupakan jumlah persediaan barang dagang yang pada akhir periode tertentu. Contoh, persediaan barang dagang 20 Desember 2018 yaitu nilai persediaan setelah dilakukan perhitungan secara fisik atau stock of name yang ada di dalam gudang atau toko. Dan persediaan tersebut dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Bukti yang digunakan adalah bukti memorial. Yang ke-8, pembayaran utang. Apabila perusahaan mempunyai utang, maka Anda atau pembeli wajib melakukan pelunasan utang kepada pihak kreditor. Dalam hal ini, utang yang sering dilakukan oleh perusahaan dagang yaitu utang pembelian barang dagangan, karena dilakukan secara kredit. Maka, apabila Anda memiliki utang terhadap pihak kreditor, sebaiknya utang tersebut dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama, bahkan akan lebih baik jika dilunasi sebelum waktu jatuh tempo. Yang ke-9, penerimaan piutang. Apabila perusahaan atau pihak penjual memperoleh
pelunasan piutang dari pihak pembelian atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli. Maka yang harus dilakukan adalah mencatat pelunasan tersebut ke dalam pembukuan. Pengertian buku besar. Buku besar adalah tahapan catatan terakhir dalam akuntansi tentang kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal yang mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing rekening dan pada akhir periode akan tampak saldo dari rekening-rekening tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke buku besar secara berkala. Pengertian buku pembantu. Buku pembantu merupakan suatu cabang dari buku besar yang berisi rincian rekening tertentu yang digunakan untuk mencatat akun tertentu, serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci sehingga detail informasi transaksi yang tidak tercantum pada buku besar umum biasanya dapat ditemukan pada buku besar ini. Bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada buku besar berbentuk T. Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana serta paling kerap digunakan. Buku besar ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun, seperti pada gambar di samping. Bentuk buku besar yang kedua yaitu bentuk skontrol. Bentuk skontrol yang mana buku besar ini berbentuk dua kolom. Bentuk skontrol merupakan bentuk T yang sudah lebih lengkap lagi. Berikut gambar buku besar bentuk skontrol. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk stafel atau berkolom saldo tunggal. Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Berikut gambar dari buku besar bentuk stafel. Bentuk buku besar yang keempat yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya kolom saldo dibagi menjadi dua kolom yaitu kolom debit dan kolom kredit. Berikut gambar bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Cara memposting ke buku besar. Pertama, rekening yang ada di sisi debit secara neraca dicatat sebagai saldo debit dan rekening yang di sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit. Kedua, pencatatan tanggal terjadinya transaksi yang diambilkan dari tanggal transaksi pada jurnal ke kolom tanggal rekening buku besar yang bersangkutan. Ketiga, pencatatan keterangan yang diambilkan dari keterangan atau uraian dari jurnal ke kolom keterangan pada rekening buku besar yang bersangkutan. Keempat, pencatatan jumlah debit dalam jurnal ke kolom debit rekening yang bersangkutan dan pencatatan jumlah kredit dalam jurnal ke kolom kredit rekening yang bersangkutan. Selanjutnya, pencatatan nomor halaman jurnal ke kolom referensi atau ref rekening buku besar yang bersangkutan. Lalu, jika rekening dalam jumlah sudah dibukukan, jurnal sudah dibukukan ke dalam rekening buku besar, di kolom referensi jurnal dicatat nomor kode rekening yang bersangkutan. Dan pencatatan debit akan menambah saldo debit atau mengurangi saldo kredit. Sedangkan pencatatan kredit akan mengurangi saldo debit atau menambah saldo kredit. Bentuk-bentuk buku besar pembantu. Buku besar pembantu terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk saldo, bentuk akun, dan bentuk bersaldo. Pertama, bentuk akun atau perkiraan. Kolom-kolom buku besar pembantu bentuk akun adalah sebagai berikut. Bentuk yang kedua yaitu bentuk bersaldo. Kolom-kolom buku besar pembantu bentuk akun adalah sebagai berikut. Posting ke dalam akun buku besar dan buku pembantu. Pertama, posting ke dalam buku besar dan buku pembantu dapat dilakukan dengan salah satu di antara 4 metode berikut. Pertama, posting jurnal ke dalam akun buku besar dengan tulisan tangan dan posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu dengan cara yang sama. Kedua,
posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam akun tersebut. Ketiga, posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut. Keempat, pembukuan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Berikut sumber dari materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah ya, aku stop ya.